Shalom saudara, senang bisa berjumpa lagi walaupun hanya lewat online seperti ini. Apa kabar? Saya harap saudara-saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, seperti roh saudara yang baik, jiwa saudara yang baik, dan tubuh saudara yang baik. Beberapa menit ke depan kita akan belajar firman Tuhan. Kiranya firman itu akan memberkati kita semua. Saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur kalau Tuhan beri kesempatan untuk merenungkan firman-Mu bersama-sama. Walaupun tempat kami berbeda dan kami hanya berjumpa lewat udara dan seperti ini, tapi Engkau Allah yang Maha Hadir, Engkau hadir di setiap rumah, dan Engkau hadir juga bersama-sama dengan hamba-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu untuk jadi kekuatan buat kami. Demi nama Tuhan Yesus Sang Pemilik Firman, kami siap merenungkannya. Jemaat, bersama-sama kita katakan, amin. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari Paskah, karena masih terasa suasananya, walaupun sudah berlalu beberapa hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan berbicara tentang sikap, tentang respon. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana bertindak, terutama dalam situasi-situasi yang seperti ini yang dikatakan banyak orang, situasi yang kurang baik, kondisi yang kurang kondusif. Tapi puji Tuhan ada firman Tuhan yang akan mengajar kita untuk mengambil langkah-langkah yang baik. Baik, kita akan awali dengan pembacaan firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Markus, pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Judulnya Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin. Son, thy sins be forgiven thee. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita ini saya mengambil sebuah kesimpulan yang luar biasa dari 4 sekawan yang saya sebut saja sebagai dream team, yang melayani bersama-sama dengan semangat luar biasa, dengan cara berpikir luar biasa, dengan respon luar biasa. Apakah itu? Nah, saya akan terangkan ini untuk menghubungkannya juga dengan situasi hari ini. Hari ini seluruh dunia, bahkan menurut catatan kurang lebih sudah 210 negara, mengalami yang disebut pandemi global ini. Dengan kurang lebih 1,3 atau 1,4 juta orang positif COVID-19. Dengan angka kematian kurang lebih 70 ribu kurang lebih. Belum lagi yang terinfeksi, yang hari-hari ini kita akrab istilah-istilah yang mungkin beberapa
Tahun yang lalu kita tidak dengar itu namanya ODP, PDP, OTG, dan entah apa lagi. Yang semua itu menunjukkan sebuah perkembangan yang tidak menggembirakan berkaitan dengan pandemi itu. Dan negara-negara mengambil tindakan-tindakan, ada yang ekstrim dan ada yang terukur. Bahkan di tempat kita pun kita merasakan apa yang disebut PSBB, pembatasan sosial berskala besar untuk beberapa kota. Dan situasi ini tentu saja adalah situasi-situasi yang sesungguhnya tidak diharapkan. Dan bagaimana anak Tuhan, gereja Tuhan, menyikapi persoalan-persoalan ini? Kita layak belajar dari 4 sekawan yang tidak ditulis namanya dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Izinkan saya sedikit memberi judul dalam bahasa sehari-hari. Judulnya adalah reaksi di masa sukar atau respond in the difficult time. Dalam ayat yang kita baca, saya temukan 3 kebenaran yang menjadi contoh sikap kita untuk bertindak hari-hari. Saya tidak mendapati sikap keempat orang itu yang negatif. Jadi yang pertama adalah sikap mereka tidak menyalahkan siapapun. Seperti kita ketahui, setiap kali Tuhan Yesus datang ke sebuah kota, pasti di sana terjadi banyak kerumunan. Orang ingin mendengarkan Yesus menyampaikan firman dan juga mohon pertolongan. Apalagi di kisah kita ini Tuhan Yesus ada di kota Kapernaum, dan nanti Kapernaum ini akan mengalami banyak mujizat. Hampir 50% lebih seluruh mujizat yang Tuhan buat itu berkisar di daerah Kapernaum. Seperti kita ketahui, Tuhan Yesus pernah ditolak di Nazaret, bukan? Karena dia anak seorang tukang kayu. Orang-orang di Nazaret menganggap dia rendah, ya, sehingga ada kalimat Nabi tidak akan dipercaya di tempatnya sendiri. Dan Yesus ngalami itu karena Nazaret menolak. Maka Tuhan Yesus banyak akhirnya memindahkan kegiatan pelayanannya, atau yang saya sebut saja hari ini seperti base camp yang baru, itu di kota Kapernaum, atau disebut Kafarnahum, yang artinya kampungnya Nahum. Nah, di kota itulah Tuhan Yesus pagi ini yang kita baca sedang melayani di sebuah rumah. Seperti yang saya sebut di awal tadi, tempat itu didatangi banyak orang berjubel-jubel, sampai Alkitab tulis Injil Markus tadi, jalan masuk pun sulit untuk menembus. Sementara itu, di luar sana ada rombongan 4 orang sahabat yang sedang punya beban untuk menolong temannya yang sakit lumpuh. Begitu mereka sampai di rumah itu, mereka melihat kerumunan orang yang begitu banyak. Dan ini sebuah masalah, saudara. Ya, karena masing-masing juga punya kepentingan ingin ditolong oleh Tuhan. Mereka tidak mungkin lagi masuk. Nah, pada titik ini, Alkitab tidak mencatat reaksi yang negatif dari 4 sekawan tim yang hebat ini. Mereka tidak menyalahkan keadaan. Mereka tidak marah. Dan mereka merasa ini sesuatu yang memang harus dicarikan jalan keluar, bukan menyalahkan keadaan. Dan saudara, bagian pertama ini yang saya bagi. Saya menyeru dari tempat ini. Di situasi-situasi seperti hari ini terjadi di Indonesia, terjadi juga di kota kita tercinta Malang ini. Ada banyak orang-orang yang mengeluh karena situasi memang sulit. Terutama dalam bidang keseharian, dalam bidang ekonomi. Banyak bisnis yang harus menurun tiba-tiba. Banyak worker, employment, pekerja-pekerja yang harus kehilangan pekerjaan. Banyak wira swastawan juga yang harus mengalami kemerosotan omset. Bukankah ini keadaan yang mencemaskan, yang menakutkan dan mengkhawatirkan? Apa yang harus kita kerjakan?
Ada banyak pilihan respon. Tapi respon terbaik diberikan pagi ini oleh contoh keempat sekawan ini, yaitu tidak menyalahkan keadaan. Saya mengajak saudara pun yang mendengar kebenaran ini, ayo mulai hari ini kita tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan situasi ini, tidak menyalahkan pihak-pihak lain, apalagi menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain, bahkan siapapun disalahkan. Saudara, sikap menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, itu bukan sikap produktif, tapi justru itu akan membuat kita tambah cemas, tambah khawatir, tambah takut, yang ujung-ujungnya menurut ilmu kesehatan malah menurunkan imun tubuh kita yang bisa terserang penyakit. Mari saya menyeru dari sini sekali lagi, jangan menyalahkan keadaan. Ini dialami oleh banyak orang di seluruh dunia. Seperti yang saya sebut tadi, 210 negara. Orang yang besar, orang menengah, orang bawah pun semua mengalami. Jadi saudara, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi bukanlah cara yang tepat. Tapi saya pun tidak menganjurkan saudara untuk menyerah dengan keadaan. Bukan. Karena kekristenan itu bukanlah ajaran yang harus menyerah dengan keadaan. Tapi kekristenan juga tidak mengajarkan kita untuk mengingkari realita. Kenyataan atau realita hari ini. Yes, ini memang ada. Tapi kekristenan mengajari kita bahwa realita atau kenyataan ini bukan kebenaran. Kebenaran hanya firman Tuhan. Oleh karena itu, sikap ini penting untuk langkah-langkah berikutnya, supaya kita tetap bisa memandang segala sesuatu dengan fokus kepada Allah yang hebat, Allah yang besar. Saya tidak mengajak saudara untuk menyerah dengan keadaan, tapi menyerah terhadap rancangan Allah yang tidak pernah salah, yang tidak pernah gagal, dan tidak punya rancangan jelek bagi anak-anaknya. Haleluya. Sikap kedua yang dimiliki oleh 4 sekawan ini adalah begini. Ketika melihat tempat itu penuh, melihat situasi buntu, mereka tidak menyerah. Tapi justru muncul terobosan. Apa itu? Ini satu-satunya terobosan yang saya lihat. Ketika terjadi situasi seperti itu, tiba-tiba mereka berpikir untuk naik ke atas dan buka plafon atas. Turunkan orang yang sakit sehingga tepat ada di dalam ruangan di mana Yesus ada. Saudara, saya ingin menyebut bagian kedua ini sebagai apa? Jadilah kreatif. Di masa sukar dibutuhkan kreativitas. Di masa sukar dibutuhkan terobosan-terobosan. Saya perlu beritahu saudara, banyak hal-hal besar di dunia ini muncul di saat-saat krisis. Ide besar keluar, terobosan kreatif muncul, sehingga masa-masa sukar itu bisa ditanggulangi dengan baik. Saudara yang dikasih, ada baiknya kita mulai berpikir hari ini, hal positif apa yang bisa aku kerjakan di masa-masa krisis seperti ini. Yakobus pasal 1 ayat 5 itu mengatakan kepada kita, mintalah hikmat bagi yang tidak memiliki hikmat untuk minta hikmat kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan dengan tidak membangkit-bangkitkannya. Saudara, saya harap saudara mintalah hikmat dari Tuhan. Ide apa, terobosan apa yang mesti harus saya lakukan di masa-masa yang sukar ini. Kreativitas dibutuhkan di masa sulit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulailah kita berpikir apa yang bisa kita kerjakan misalnya hari-hari ini dari rumah kita. Kita lihat bagi family, kita lihat sisi positifnya.
Bukankah ini waktu yang baik kita untuk berkumpul dan mulai saling berkomunikasi lebih intensif lagi. Mulai keluarga membangun kembali yang namanya mesbah keluarga. Mumpung semua keluarga ada di rumah. Lakukan. Dan ini menjadi keuntungan rohani yang dahsyat. Gereja secara fisik boleh tutup, tapi gereja secara rohani yaitu tiap-tiap individu dan keluarga akan terus berjalan. Dan di sana akan menemukan terobosan-terobosannya. Ide kreatif apa di bidang ekonomi misalnya di masa-masa sukar begini? Bukankah di rumah kita bisa gunakan alat kita yang kita miliki? Kita bisa gunakan gadget kita mungkin untuk berbisnis. Minta ide kreatif dari Tuhan, minta hikmat, dan saya percaya siapa yang meminta pasti Tuhan akan memberikan. Saudara akan diberikan hikmat sehingga muncul terobosan-terobosan indah dikala sulit seperti ini. Ini adalah langkah kedua, seperti yang dilakukan oleh 4 sekawan tadi. Kesulitan tidak bisa masuk, kanan kiri buntu, di bawah buntu, depan buntu, ada jalan ke atas. Muncul kreativitas yang luar biasa. Dan hari ini saya berharap dan berdoa dari tempat ini, kiranya kreativitas ilahi hadir dalam diri saudara, dan saudara bisa memenangkan situasi yang kurang kondusif ini menjadi sarana kesempatan untuk kita menerima terobosan-terobosan ilahi. Yang ketiga, tetaplah bersyukur. Saudara, saya tidak dapati di dalam Injil Markus tadi 4 sekawan itu bersungut-sungut, memprotes, tapi mereka tetap semangat, riang gembira, dan tentunya ini menunjukkan jiwa besar yang mengucap syukur. Di masa sulit seperti ini, tetap naikkan syukur kepada Tuhan. Karena di dalam ucapan syukur itu akan lahir mukjizat-mukjizat besar. Seperti di awal tadi saya mengucapkan selamat Paskah. Ingat saudara, Roma pasal 8 ayat 32. Kalau Yesus saja diberikan, masakan yang lain tidak diberikan? Begitu ayat itu bunyinya saudara. Iya, Yesus itu yang termahal bagi Bapaknya, tapi diberikan di hari Paskah kemarin. Kalau yang paling mahal sudah diberi, masa yang lain tidak diberi? Soal pakaian, soal makanan, soal kebutuhan kita sehari-hari. Kalau Yesus saja diberikan, pasti yang lainnya akan mengikutinya. Maka ini akan menggugah kita untuk bisa bersyukur senantiasa kepada Dia. Baik saudara, ingat 3 hal ini. Tidak menyalahkan keadaan, jadilah kreatif, dan tetap bersyukur kepada Tuhan walau masa-masa sulit ini. Saya yakin ketika kebenaran yang sederhana pagi ini, kalau kita hidupi, itu akan menjadi modal yang kuat untuk kita bersama-sama melangkah menghadapi hari-hari sulit yang mungkin tidak tahu sampai berapa lamanya akan berakhir. Tapi satu hal, Tuhan hadir di setiap musim kehidupan kita. Jangan takut, maju terus, dan percayalah, bersama Tuhan kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.